Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu silabus dan juga komponen-komponen dari silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah dan komite sekolah atau beberapa sekolah, kelompok musyawarah guru mata pelajaran, dan dinas pendidikan. Pengembangan silabus harus dilakukan dengan cara sistematik dan mencakup komponen-komponen yang saling berkaitan karena silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok. Setidaknya terdapat beberapa komponen silabus yang perlu dipahami yang mensukseskan implementasi kurikulum 2013. Silabus bermanfaat sebagai pedoman sumber pokok dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, mulai dari pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Adapun komponen-komponen silabus antara lain identitas sekolah, meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. Lalu ada kompetensi inti. Kompetensi inti diisi dengan kompetensi inti yang sudah ditetapkan untuk masing-masing sekolah dan kelas. Kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada suatu satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan afektif, kognitif, dan psikomotorik yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi inti dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait, yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan, sikap sosial, pengetahuan, dan penerapan pengetahuan. Keempat kelompok itu menjadi acuan dari kompetensi dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Kemudian ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Mata pelajaran sebagai sumber dari konten untuk menguasai kompetensi bersifat terbuka dan tidak selalu diorganisasikan berdasarkan disiplin ilmu yang sangat berorientasi hanya pada filosofi, esensialisme, dan perennialisme. Kompetensi dasar dirumuskan dengan menggunakan kata-kata kerja operasional, yaitu kata kerja yang diamati dan diukur, misalnya membandingkan, menghitung, menyusun, dan memproduksi. Selanjutnya, indikator. Indikator hasil belajar adalah ciri penanda ketercapaian kompetensi dasar. Indikator dalam silabus berfungsi sebagai tanda-tanda yang menunjukkan terjadinya perubahan perilaku pada diri siswa. Tanda-tanda ini lebih spesifik dan lebih dapat diamati dalam diri siswa. Target kompetensi dasar tersebut sudah terpenuhi atau tercapai.
Materi pokok. Materi pokok adalah pokok-pokok materi yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dasar dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Mengidentifikasi materi pembelajaran yang sesuai untuk menunjang tercapainya KD. Pengidentifikasian materi pembelajaran untuk peserta didik ini harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu potensi yang dimiliki peserta didik, ada tidaknya relevansi terhadap karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual yang dimiliki peserta didik saat ini, manfaat untuk peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Ada tidaknya relevansi terhadap kebutuhan peserta didik serta tuntutan lingkungan, dan yang terakhir, alokasi waktu yang disediakan atau tersedia. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah bentuk atau pola umum kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Strategi pembelajaran meliputi kegiatan tatap muka dan non-tatap muka. Kolom pembelajaran merupakan rincian kegiatan belajar dari mengamati, menanya, mengumpulkan data atau mengeksperimenkan atau mengeksplorasikan, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan untuk setiap materi pokok atau tema. Rincian kegiatan tersebut haruslah terkait dengan isi dari materi pokok, tapi harus memberi kesempatan kepada guru untuk mengembangkannya lebih rinci dalam RPP. Bentuk pengalaman belajar di dalam kelas dapat berupa telaah buku, telaah hasil penelitian, mengadakan percobaan di laboratorium, mengukur tinggi benda menggunakan kilometer, kerja praktek di studio, dan sebagainya. Pengalaman belajar di luar kelas dilakukan dengan mengunjungi objek studi yang berada di luar kelas. Pengalaman belajar yang perlu dituliskan dalam silabus adalah alternatif kegiatan atau pengalaman belajar spesifik sesuai dengan rumusan uraian materi pembelajarannya, sehingga diharapkan dapat menunjang penguasaan kemampuan dasar yang telah ditentukan. Lalu berikutnya penilaian. Penilaian adalah jenis, bentuk, dan instrumen yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur keberhasilan belajar siswa. Kolom penilaian diisi dengan rincian alat penilaian hasil belajar yang akan digunakan sesuai dengan jenis materi hasil belajar seperti fakta, konsep, prosedur, sikap, dan sebagainya. Pengembangan silabus perlu memikirkan alat penilaian hasil belajar mana yang paling sesuai untuk mendapatkan informasi yang sahih dari hasil belajar. Banyaknya instrumen penilaian yang digunakan ditentukan berdasarkan jenis materi hasil belajar dan kemudahan pengembangan alat penilaian hasil belajar. Setiap mata pelajaran dapat memilih dan menambahkan alat penilaian hasil belajar dari yang tercantum dalam kolom penilaian. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data dari peserta didik. Dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengembangan keputusan. Alokasi waktu. Alokasi waktu adalah waktu yang diperlukan untuk menguasai masing-masing kompetensi dasar. Alokasi waktu ditentukan berdasarkan pertimbangan mengenai beban belajar yang diperlukan peserta didik untuk mempelajari isi dari suatu materi pokok. Kolom alokasi waktu ditulis dengan jumlah minggu yang diperlukan untuk mempelajari isi materi pokok berdasarkan jam pelajaran yang tercantum dalam struktur kurikulum. Jam pelajaran tersebut adalah satuan yang tetap. Alokasi waktu perlu diperhatikan pada tahap pengembangan silabus dan perencanaan pembelajaran. Hal ini untuk memperkirakan jumlah jam tatap muka yang diperlukan. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar,
keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan. Kompetensi dasar jadi ajuan dalam pengembangan silabus, yaitu program tahunan dan program semester. Dan yang terakhir ada sumber belajar. Sumber belajar adalah sarana dan sumber belajar yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Kolom sumber belajar memuat sumber yang minimal harus dipelajari peserta didik dan digunakan guru. Oleh karena itu, dalam menentukan sumber belajar harus dipertimbangkan kondisi sekolah di seluruh tanah air. Buku pelajaran yang diterbitkan pemerintah adalah buku standar yang harus digunakan, ditambah dengan sumber lain dalam berbagai jenis dan bentuk. Sumber belajar hendaknya bersesuaian dengan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Agar dapat memilih sumber ajar dan bahan dengan baik, guru perlu memiliki keterampilan menganalisis isi suatu buku. Butir-butir yang perlu dianalisis meliputi dua hal. Pertama, ditinjau dari segi bahasa dan percetakan. Kedua, ditinjau dari isi atau materi, misalnya kebenaran, konsep, kecukupan, aktualitas, relevansi dengan kompetensi yang ingin diajarkan, dan sebagainya. Berikut adalah contoh-contoh dari silabus bahasa Jerman. Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.